Om Swastiastu, Neng Bagus, Neng Ayu semuanya dimanapun berada. Sampai jumpa lagi dengan Bapak di sini di Abinek Channel. Bapak akan melanjutkan menuturkan babat leluhur Bali, sejarah leluhur Bali yang berkaitan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa. Neng Bagus, Neng Ayu, sebelumnya Bapak sudah menceritakan sampai dengan berdirinya Kerajaan Singasari. Neng Bagus, Neng Ayu, perlu diketahui bahwa dengan berdirinya Kerajaan Singasari bukan berarti Kerajaan Kediri itu runtuh total. Nah, sedang Kerajaan Kediri itu masih hidup dan masih ada raja-rajanya nanti. Cuman Kerajaan Kediri sekarang sudah menjadi bawahan Kerajaan Singasari. Nah, Neng Bagus, Neng Ayu, Bapak akan ceritakan lagi. Tersebutlah seorang Aku Tumapel yang bernama Ken Arok yang berhasil menghabisi Tunggul Ametung dengan keris Empu Gandring dan mengambil istri dari Tunggul Ametung yang cantik jelita yang bernama Ken Dedes, di mana Ken Dedes pada saat itu dalam keadaan hamil oleh Tunggul Ametung yang nantinya melahirkan seorang putra yang bernama Anusapati. Neng Bagus, Neng Ayu, Ken Arok pun berhasil mendirikan kerajaan baru yang bernama Kerajaan Singasari pada tahun 1222 Masehi. Ken Arok ini pun sebagai pendiri dari dinasti Rajasa. Neng Bagus, Neng Ayu, Ken Arok menjadi raja yang pertama Kerajaan Singasari. Kemudian Ken Arok pun dihabisi dengan keris yang sama, keris Empu Gandring, oleh Anusapati yang sudah merupakan keturunan dari Tunggul Ametung atau keturunan Sri Airlangga. Ken Arok pun digantikan oleh Anusapati. Kemudian Anusapati ini digantikan oleh Toh Jaya. Toh Jaya ini sudah merupakan putra dari Ken Arok bersama Ken Dedes. Kemudian Toh Jaya ini digantikan oleh Wisnuwardana. Wisnuwardana ini sudah merupakan keturunan Tunggul Ametung atau Sri Airlangga. Kemudian Wisnuwardana ini digantikan oleh Prabu Kertanegara yang juga merupakan keturunan dari Tunggul Ametung, keturunan dari Sri Airlangga. Nah, Prabu Kertanegara ini yang menjadi raja terakhir Kerajaan Singasari yang memerintah pada tahun 1268 Masehi sampai dengan 1292 Masehi. Nah, nanti setelah Prabu Kertanegara, maka berdirilah Kerajaan Majapahit. Neng Bagus, Neng. Prabu Kertanegara ini sudah mempunyai visi untuk mempersatukan Nusantara. Jadi jauh sebelum Majapahit, itu Prabu Kertanegara ini sudah mempunyai visi untuk mempersatukan Nusantara. Maka dari itu Prabu Kertanegara menyerang Kerajaan Bali, di mana pada saat itu Kerajaan Bali diperintah oleh seorang raja putri yang bernama Sri Adi Dewa Lancana Warmadewa, keturunan dari Sri Kesari Warmadewa. Yang bagus, Neng Ayu. Nah, sebenarnya Sri Airlangga pun juga dari keturunan dinasti Warmadewa. Neng. Kemudian Sri Adi Dewa Lancana Warmadewa ini mampu ditaklukkan, kemudian ditawan dan diajak ke Jawa. Nah, di Bali terjadi kekosongan penguasa, maka dari itu Prabu Kertanegara, Raja Kerajaan Singasari, mengirim seorang Demong sebagai adipati di Bali dari Singasari, tentunya seorang Demong dari Singasari untuk menjadi adipati di Bali yang bernama Krian Demong Sasabunggalan
yang memerintah pada tahun 1286 Masehi. Nah, kemudian Krian Demong Sasabungkalan ini digantikan oleh putranya yang bernama Ki Kebo Parud yang memerintah sampai dengan 1300 Masehi. Nah, sampai Ki Kebo Parud, tolong tahan dulu, yang bagus nih, Bapak akan menceritakan Prabu Kertanegara yang menerima utusan dari kerajaan Tatar Cina, dari Kaisar Kubilai Khan yang nantinya menghantarkan berdirinya kerajaan Majapahit. Aneh, bagus. Para utusan daripada kerajaan Tatar Cina ini, atau anak buah dari Kaisar Kubilai Khan ini, menghadap Prabu Kertanegara di kerajaan Singasari dan menyampaikan kepada Prabu Kertanegara agar kerajaan Singasari takluk dan tunduk kepada Kaisar Kubilai Khan, kepada kerajaan Tatar Cina. Mendengar para utusan ini bicara demikian, tentu saja Prabu Kertanegara menjadi murka, sehingga Prabu Kertanegara itu mencederai para utusan semuanya dan memotong daun telinga dari para utusan ini, sehingga para utusan dari Kaisar Kubilai Khan ini melarikan diri, lari tunggang-langgang kembali ke Cina. Sesampai di Cina, maka para utusan ini pun melaporkan kepada Kaisar Kubilai Khan tentang perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami di Jawa, di kerajaan Singasari. Yang bagus, sehingga Kaisar Kubilai Khan ini pun menjadi marah, menjadi murka, dan berjanji akan menuntut balas menyerang kerajaan Singasari. Aneh lagi. Akan menyerang kerajaan Singasari dari Kaisar Kubilai Khan ini. Tahan dulu. Nah, sekarang Bapak akan ceritakan di intern kerajaan Singasari. Nah, bagus nih. Seperti yang sudah Bapak ceritakan, bahwa kerajaan Kediri yang sudah menjadi bawahan kerajaan Singasari, sekarang ada rajanya yang bernama Prabu Jayakatwang. Nah, bagus nih. Prabu Jayakatwang ini berselisih paham dengan Prabu Kertanegara atasannya. Neng bagus nih. Prabu Jayakatwang ini mempunyai sahabat karib yang bernama Arya Wiraraja alias Banyak Wide. Neng bagus nih. Nah, sekarang diceritakan. Prabu Kertanegara ini raja kerajaan Singasari sudah tidak menyenangi lagi Arya Wiraraja. Maka dari itu Arya Wiraraja diberikan jabatan jauh di Sumenep, Madura sebagai adipati, jauh dari Jawa. Nah, begitu pula Arya Wiraraja pun sudah tidak menyenangi bosnya lagi, Prabu Kertanegara ini. Nah, sekarang Prabu Jayakatwang sebagai raja kerajaan Kediri menceritakan tentang perselisihannya kepada Arya Wiraraja, sahabat karibnya. Nah, mendengar tentang hal itu, karena Arya Wiraraja ini sudah tidak lagi senang kepada bosnya Prabu Kertanegara ini, Arya Wiraraja menyarankan kepada Prabu Jayakatwang agar menyerang kerajaan Singasari. Nah, bagus nih. Sehingga saran daripada Arya Wiraraja ini pun dieksekusi oleh Prabu Jayakatwang. Prabu Jayakatwang pun akan menyerang kerajaan Singasari. Nah, bagus nih. Mendengar dari kerajaan Singasari itu akan diserang oleh Prabu Jayakatwang, maka Prabu Kertanegara, raja kerajaan Singasari ini, menyuruh komandan pasukannya
yang bernama Raden Wijaya untuk menahan serangan dari Prabu Jaya Katuang Raja Kerajaan Kediri ini dari sebelah utara. Neng bagus neng. Nah, Raden Wijaya yang nantinya mendirikan Kerajaan Majapahit, perlu diketahui neng, Raden Wijaya ini adalah keturunan campuran dari Kerajaan Sunda Galuh dengan Kerajaan Singasari. Ayah Raden Wijaya bernama Rakean Jayadharma dari Kerajaan Sunda Galuh, sedangkan ibu Raden Wijaya bernama Dyah Lembutal, putrinya Mahisa Campaka dari Kerajaan Singasari. Nah, Raden Wijaya pun menjalankan tugasnya menahan serangan Prabu Jaya Katuang Raja Kerajaan Kediri dari sebelah utara. Akan tetapi Prabu Jaya Katuang tidak menyerang ke sebelah utara, melainkan langsung ke pusat kerajaan Singasari, yang membuat Prabu Kertanegara gugur. Prabu Kertanegara terbunuh. Neng, bagus neng. Nah, dengan terbunuhnya Prabu Kertanegara Raja Kerajaan Singasari, neng, bagus, otomatis sekarang yang semula Kediri menjadi bawahan Singasari, sekarang Singasari lagi dikuasai, Singasari lagi bawahan Kediri. Dan sekarang Kerajaan Singasari pun dipimpin oleh Prabu Jaya Katuang. Neng, bagus neng. Nah, dengan gugurnya Prabu Kertanegara, maka Raden Wijaya menyelamatkan diri menuju ke Sumenep, Madura, dan minta perlindungan kepada Arya Wiraraja alias Banyak Wide. Dan Arya Wiraraja alias Banyak Wide ini pun menerima dengan baik Raden Wijaya sebab masih ada hubungan keluarga, dan Raden Wijaya ini pun menjadi sahabat juga, teman baiknya. Nah, neng bagus. Dan berkat Arya Wiraraja ini, Raden Wijaya mendapat pengampunan dari Prabu Jaya Katuang. Neng bagus nih. Dan Raden Wijaya ini di samping mendapat pengampunan dari Prabu Jaya Katuang, diberikan wilayah yang bernama Hutan Tarik. Jadi sekarang Raden Wijaya sudah di Hutan Tarik yang nantinya jadi Kerajaan Majapahit yang berpusat di Trowulan. Nah, neng bagus. Nah, sekarang diceritakan Kaisar Kubilai Khan sudah mempersiapkan tentaranya, terkenal dengan tentara Tatar, tentaranya untuk menyerang Kerajaan Singasari yang sudah dipimpin oleh Prabu Jaya Katuang. Neng bagus. Nah, kejadian ini didengar oleh Raden Wijaya. Bagus. Jadi rencana dari Kaisar Kubilai Khan ini untuk menyerang Kerajaan Singasari ini yang sudah dipimpin oleh sekarang dipimpin oleh Prabu Jaya Katuang didengar oleh Raden Wijaya, sehingga Raden Wijaya pun mengatur siasat untuk menyerang bersama-sama dengan tentara Tatar. Prabu Jaya Katuang, artinya Raden Wijaya ini mengatur siasat untuk menyerang Prabu Jaya Katuang bersama-sama dengan tentara Tatar. Nah, diceritakan diseranglah Prabu Jaya Katuang ini yang sebagai penguasa Kerajaan Singasari secara bersama-sama Raden Wijaya dengan tentara Tatar, yang membuat Prabu Jaya Katuang gugur. Neng bagus. Nah, dengan gugurnya Prabu Jaya Katuang Raja Kerajaan Kediri ini yang sebagai penguasa Kerajaan Kediri, otomatis tentara Tatar ini sangat bergembira, sangat senang hati. Neng bagus neng. Bergembira dan merayakan kemenangannya dengan mabuk-mabukan bersukaria yang membuat
mereka lengah. Neng bagusnya. Mereka bergembira sudah dapat melampiaskan dendamnya, sudah dapat membunuh Prabu Jayakatwang yang dikira sebagai Prabu Kertanegara. Sebab Kaisar Kubilakan tidak mengetahui apa yang terjadi di kerajaan Prabu Kertanegara sudah wafat duluan. Yang menguasai sekarang Prabu Jayakatwang. Sehingga tentara Tatar ini dengan Kaisar Kubilakan pun bergembira ria, mabuk-mabukan, yang membuat mereka lengah. Masih ada Raden Wijaya, tidak begitu. Nah, sehingga Raden Wijaya pun menggunakan kesempatan ini untuk menggempur tentara Tatar, sehingga Raden Wijaya pun menggempur tentara Tatar yang lagi mabuk ini, sehingga tentara Tatar dari Kaisar Kubilakan ini lari tunggang langgang kembali ke Cina. Nah, dengan demikian lagi terjadi kekosongan penguasa. Ya, maka Raden Wijaya di hutan Tarik mendirikan kerajaan baru yang bernama Kerajaan Majapahit, sebab di hutan Tarik banyak tumbuh pohon maja yang buahnya rasanya pahit. Bagus nih. Nah, Raden Wijaya sekaligus menjadi raja pertama kerajaan Majapahit yang berdiri pada tahun 1294 Masehi. Raden Wijaya pun memperistri keempat putri dari Prabu Kertanegara dan seorang putri dari Suwarna Dwipa yang bernama Darapeta. Tapi dari kelima istrinya ini hanya dua yang menurunkan. Satu istrinya, yang dua menurunkan ini semua dari keturunan Sri Airlangga, keturunan dari Tunggul Ametung. Nah, satu istrinya menurunkan seorang putra yang bernama Jayanegara alias Kalagemet. Satu istrinya lagi menurunkan dua orang putri, yang pertama bernama Tribuana Tunggadewi dan yang kedua bernama Raja Dewi Maharaja. Kemudian Raden Wijaya yang bergelar Sanggrama Wijaya yang memerintah dari tahun 1294 Masehi sampai 1309 Masehi digantikan oleh putranya yang bernama Kalagemet alias Jayanegara, digantikan oleh Prabu Jayanegara Kalagemet. Nah, di mana Prabu Jayanegara memerintah dari tahun 1309 Masehi sampai 1329 Masehi. Semenjak pemerintahan Prabu Jayanegara inilah sebab pemerintahan dari Ki Kebo Parud sudah berakhir, yang dulu diletakkan oleh Singasari, Prabu Kertanegara sudah pensiun, maka digantikan oleh seorang adipati dari Majapahit yang bernama Sri Paduka Maharaja Batara Mahaguru yang memerintah pada tahun 1300 Masehi. Kemudian Sri Paduka Maharaja Batara Mahaguru ini digantikan oleh putranya yang bernama Sri Tarumanegara. Kemudian Sri Tarumanegara digantikan oleh putranya yang bernama Sri Tapaulung alias Sri Gajah Wahana alias Sri Gajah Waktra alias Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Nah, sebenarnya semenjak pada tahun 1300 itu Majapahit lewat Prabu Jayanegara ini sudah meletakkan adipati dari Majapahit, dan sekaligus secara otomatis Bali itu sudah menjadi bawahan Majapahit. Nah, pada pemerintahan Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten, sebab memiliki prinsip beda hulu, tidak mau tunduk lagi kepada Majapahit, maka dari itu
Nah, Bali itu diserang. Neng, Bali itu diserang setelah Tribuana Tunggadewi ya, menjadi adik raja. Neng bagusnya. Prabu Jayanegara alias Kalagamad ini digantikan oleh saudara perempuannya lain ibu yang bernama Tribuana Tunggadewi yang memerintah dari tahun 1329 Masehi sampai 1350 Masehi. Nah, Tribuana Tunggadewi inilah yang semula mempunyai seorang patih yang bernama Aryatata. Karena sudah berusia lanjut, maka digantikan oleh Krian Patih Gajah Mada pada tahun 1334 Masehi. Nah, Krian Patih Gajah Mada lewat sumpah palapanya ini yang meneruskan dan cita-cita dari Prabu Kertanegara dulu mempersatukan Nusantara. Neng bagus. Maka diseranglah Bali. Neng, Krian Patih Gajah Mada yang mempunyai visi, yang mempunyai prinsip sumpah palapa. Jadi tidak akan beristirahat sebelum dapat mempersatukan Nusantara. Neng, bagus Neng Ayu. Maka dari itulah Bali itu diserang. Dalam penyerangan ke Bali inilah banyak mengirim para Arya keturunan dari Sri Airlangga. Nah, begitu dulu, Neng Bagus, Neng Ayu. Bapak akan lanjutkan kembali. Jangan beranjak dari video Bapak. Salam Rahayu.